Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar PKN, materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar bersama-sama. Perlu kalian ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ini lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Perhatikan, Garuda Pancasila jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, perhatikan ini di leher berjumlah 45 helai bulu. Sedangkan pada di sayap masing-masing berjumlah 17 helai bulu. Sedangkan di ekor, ini pangkal ekor, berjumlah 19 helai bulu. Sedangkan di ekornya berjumlah 8 helai bulu. Nah, ternyata lambang Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada perisai, nah ini ada lambang-lambang dalam sila Pancasila. Perhatikan. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bagaimana bunyi Pancasila? Nah, semua pasti sudah hafal. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, kita pelajari sejarah Pancasila. Ini sekilas ya, penjelasan sejarah Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat gilirannya untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila ini disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 8 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Jadi, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila ini memiliki arti anak-anak sebagai dasar negara. Maksudnya apa ya? Arti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia yang diterapkan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang tercantum dalam setiap sila Pancasila. Jadi Pancasila ini dijadikan dasar atau pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan. Baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di lingkungan negara kita. Arti dan lambang Pancasila. Jadi sila pertama tadi berlambang bintang. Artinya apa?
bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur cahyo. Bintang memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Ini nilai ketuhanan ini. Lambang sila kedua yaitu rantai. Ini memiliki arti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Sedangkan lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Ini maksudnya apa? Pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, bangsa, budaya, agama. Nah, yang keberagaman itu semua disatukan di bawah nama Indonesia. Lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Memiliki arti kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah ya, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Tapi maksud berkumpul pada saat ini di masa pandemi ini tidak berkumpul secara fisik, tapi berkumpul secara online, secara virtual. Seperti kita belajar pun tatap muka bisa pakai online. Yang kelima, lambangnya adalah padi dan kapas. Memiliki arti padi kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Itu tadi lambang dan arti Pancasila. Sekarang nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan anak-anak, karena Pancasila merupakan dasar negara, dinyatakan secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa Pancasila itu terdiri atas 5 sila tadi ya, 5 dasar. Nilai-nilai dalam setiap 5 Pancasila itu berasal dari adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Yo, sebelum kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam sila-sila Pancasila, setiap sila itu mengandung nilai apa saja. Perhatikan yo, ini gambar. Kira-kira penerapan dari sila berapa saja ya? Ayo, sila pertama ini memberikan sebuah amplop yang berisi uang, berarti sumbangan. Kira-kira ini masuk sila berapa? Iya, sila kedua, saling membantu menolong. 2, nah ini diadakan apa ini? Musyawarah, kemungkinan musyawarah ingin pembagian regu bermain seperti itu. Berarti nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam pertemanan juga. Terus yang ketiga, ini juga suka menolong, membantu orang lain. Berarti ini sila kedua. Nomor 2, nah yang nomor 2 tadi termasuk sila keempat. Sedangkan gambar nomor 3 ini suka membantu juga, masuk dalam sila kedua. Sedangkan nomor 4, gambar nomor 4 ini berdoa dulu sebelum makan. Ini berarti ada
unsur nilai dalam sila pertama. Sedangkan gambar nomor 5 ini ibu memberikan uang saku, terus kepada kakak dan adik. Nah, ini dibagi sesuai dengan porsinya, berarti ada nilai keadilan juga, berarti masuk dalam nilai sila ke-5. Sedangkan gambar nomor 6 ini juga membantu orang tua memasangkan jam, ini juga termasuk sila ke-2. Nah, baik anak-anak, sudah paham ya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Persila. Nah, kita mulai sila pertama dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan artinya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta sekaligus sebagai jaminan dan pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama dan kerukunan umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sebagai berikut, anak-anak. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Saling hormat, menghormati dan bekerja sama kepada agama atau kepercayaan yang berbeda. 3. Saling menghormati kebebasan melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. 4. Membina kerukunan di antara umat beragama dan kepercayaannya. 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, biasakan saling menghargai, menghormati sebagai bentuk toleransi antar umat beragama agar tercipta kerukunan dalam kehidupan beragama. Seperti negara Indonesia ini agama yang diakui adalah 6, dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Semua itu berbeda, tapi bisa beriringan, saling toleransi. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Sila berikutnya, nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan artinya kesadaran sikap perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Manusia mampu menilai baik dan buruk serta berperilaku dan memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai sesama manusia. Nilai apa ya yang terkandung dalam sila kedua Pancasila? Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Mengembangkan sikap toleransi, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama melalui kegiatan kemanusiaan. Jadi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dengan menghargai orang lain berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau ada teman atau tetangga yang kena musibah, kita sepatutnya segera membantu, menolongnya sebagai wujud tindak kemanusiaan terhadap sesama manusia. Oke, lanjut. Nilai sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Apa makna dari nilai persatuan? Artinya usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sikap mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Nilai apa saja yang terkandung dalam sila ketiga? Nah, 1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan persatuan dan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Menerapkan sikap hidup gotong royong, patriotis dan nasionalis. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi nilai persatuan dan kesatuan mewujudkan negara yang damai dan kuat. Sekarang nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Nilai kerakyatan ini mengandung arti suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Jadi ada permasalahan sebaiknya kita musyawarahkan bersama agar bisa mencapai keputusan bersama. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? 1. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ini ada contoh gambar pelaksanaan musyawarah. Ada di masyarakat, di sekolah, dan pertemanan. Bahwa semua permasalahan akan bisa diselesaikan apabila dilaksanakan dengan musyawarah. Kalau tidak tercapai kata mufakat, kata sepakat, baru bisa dilaksanakan voting, pengambilan suara terbanyak. Oke, yang terakhir yaitu nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mengandung arti sebagai dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Suka bekerja keras. 5. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka menabung, hidup hemat dan tidak boros. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila, melatih kita untuk hidup hemat. Itu tadi ya anak nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baik, coba kalau penerapannya kita lakukan di lingkungan rumah. Ternyata di lingkungan rumah kita bisa melaksanakan pengamalan nilai sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, kita sudah melaksanakan beribadah bersama, sholat berjamaah, berdoa bersama keluarga. Setiap kegiatan apapun, mulai kegiatan apapun awali dengan bismillah, mengakhiri
kegiatan apapun dengan alhamdulillah. Oke, sila kedua sekarang, membantu orang tua membersihkan rumah. Sila ketiga apa? Menjaga nama baik keluarga. 4, musyawarah pembagian tugas saat membersihkan rumah. Sila kelima, membiasakan hidup hemat dan tidak boros. Oke, sekarang penerapan di sekolah. Nah, mulai dari sila pertama, berdoa sebelum sesudah pembelajaran, bersikap santun, jujur. Sila kedua, membantu korban bencana melalui pengumpulan dana, tolong menolong. Nah, sila ketiga, menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, ikut upacara bendera, ikut lomba akademik atau non-akademik. Sila keempat, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok, terus menggunakan hak suaranya, musyawarah untuk membahas, misalnya akan dilaksanakan study tour. Sedangkan sila kelima, mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik, tidak membeda-bedakan teman, serta menghormati hak-hak orang lain. Oke, nilai pertemanan. Ternyata pertama, berteman tanpa membedakan perbedaan agama. Sila kedua apa? Tolong menolong. Sila ketiga apa? Rukun dalam bertetangga dengan teman bermain. Sila keempat apa? Membiasakan musyawarah apabila akan menentukan kegiatan kelompok. Kelima apa? Bermain sportif dengan tidak melakukan kecurangan dalam permainan. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila pertama apa ya? Menghormati perayaan hari besar pemeluk agama lain. Sila kedua, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Sila ketiga apa? Gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Sila keempat, mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Biasanya ini diadakan rembuk desa, seperti itu. Sila kelima, menghargai karya orang lain. Itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, patut kalian ingat-ingat bahwa kerukunan itu akan tercapai apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dengan baik dan teratur. Marilah kita bertingkah laku yang baik agar tercipta kedamaian dan kerukunan. Terima kasih. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.